Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami muliakan pada hadirin jamaah kaum muslimin, hafizakumullah. Kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hafizahumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan nikmat yang telah Allah berikan. Kesempurnaan nikmat itu adalah karena Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman yang pastinya tidak Allah berikan kepada mereka yang tidak beriman. Itu nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat berusaha untuk ihsan. Dan itulah yang kemudian disampaikan oleh Allah SWT ketika Allah ingin menggambarkan tentang kualitas manusia yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa. Itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ayatnya diawali dengan kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi tidaklah disebut kebaikan dengan menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tetapi kebaikan itu adalah ketika dia beriman kepada Allah maupun hari akhir.
Kemudian Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wasailin wa memberikan harta yang disukainya. Maka ini gambaran orang yang ihsan. Kemudian Allah mengatakan wa aqama sholata wa ata zakata wa yu'minu bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wal ba'sa'i ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kemudian Allah menjelaskan sebagian dari ciri orang yang Islam itu adalah orang yang sholat, kemudian orang yang membayar zakat, orang yang antaranya adalah orang-orang yang sabar. Dan Allah menutup kalimatnya dengan dua kalimat, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, dan mudah-mudahan kenikmatan itu senantiasa Allah hadirkan di dalam hati kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Di salah satu tema kehidupan Rasulullah ketika beliau dilahirkan, ada tema tentang pemberian nama. Kalau sebelumnya kita sampaikan bahwa kelahiran anak itu adalah berita gembira. Yang kedua adalah bagaimana orang tua itu mewujudkan kegembiraan dengan anak yang dilahirkan, anak yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Karena rasa bahagia itulah kemudian dia memberikan nama yang baik. Dan Rasulullah SAW memberikan banyak panduan kepada kita tentang pentingnya sebuah nama, karena itu bukan hanya sekedar identitas, bukan hanya sebatas bagaimana kita bisa mengenali seseorang, tapi nama adalah sebuah harapan. Karenanya siapapun yang diberikan nama atau yang memiliki nama itu sesungguhnya adalah doa. Itu adalah doa. Ini yang tidak boleh lupa. Jadi ngasih nama itu bukan keren-kerenan gitu. Atau kalau kita kan gini pengennya, kalau cari nama itu namanya nggak umum lah gitu ya, yang nggak ada yang sama. Jadi rasanya bangga kalau nama kita itu nggak ada yang sama. Iya ya. Sehingga dalam kita mumet gitu, yang kita kejar apa? Nggak ada nilai rumusnya. Padahal kita tahu kalau di antara generasi terdahulu salafus saleh, bahkan orang-orang jahiliyah itu demikian. Ini bukan contoh yang buruk, ini orang-orang baik. Ketika mereka kasih nama, kebetulan namanya juga singkat-singkat, Ali, Umar, Abdullah, Sa'ad, Mus'ab, gitu ya. Kalau kita ada ya berapa suku kata itu? Saya ketika itu Muhammad Amiruddin Jamal, padahal Muhammad Amiruddin Jamal, panjang sekali. Jadi bukan hanya itu, apalagi hanya sekedar sebatas ingin kita memiliki nama panggilan yang tidak dikenali, yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Enggak, bukan itu. Jauh lebih dari itu semuanya. Karena Islam memberikan panduan yang baik. Di antara adalah kalimat sampaikan Rasulullah SAW bahwa innakum tut'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i wa asma'a abaikum fa asinu asma'a.
sesungguhnya kalian kelak itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil akhir itu dengan nama kita sekarang, Pak. Dan nama bapak kita gitu. Jadi dengan binnya itu. Jadi yang kenapa dengan nama kita dan nama bapak itu? Karena meskipun namanya itu boleh saja sama, tapi nanti akan ketemu pada titik di mana binnya mesti beda. Ada orang misalnya kebetulan Ahmad, kebetulan bapaknya namanya sama-sama Budi, kakeknya sama-sama namanya Sulaiman, terus kakek buyutnya namanya sama, tapi nanti pada ternyata dan itu luar biasa. Jadi sehingga urusan memberikan nama ini bukan hanya sekedar identitas atau seberapa banyak suku kata yang kemudian kita akan cantumkan. Satu itu. Yang kedua, meskipun Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa di antara nama-nama yang Allah cinta adalah nama-nama yang mengandung unsur penghambaan. Ya, di antaranya Abdullah, Abdurrahman yang disebutkan itu tentu banyak. Abdul Aziz, hamba yang sangat mulia. Abdul Razak, hamba pemberi rezeki. Abdul Latif misalnya, hamba yang maha lembut. Jadi unsur yang menunjukkan penghambaan seseorang. Makanya orang-orang jahil juga namanya begitu. Abu Bakar juga namanya juga Abdul. Orang jahil. Umar juga namanya Umar, pemimpin kan. Hadirin berkumpul. Dan Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyampaikan di antara kalimat yang disampaikan oleh Aisyah bahwa kana yughayyiru ismal qawi, Rasul itu biasa merubah atau mengganti nama sahabat dengan nama yang lebih baik. Jadi untuk ganti nama apa ini, Pak? Coba hadirin. Nama itu kan yang ngasih orang tua. Yang ngasih kan orang tuanya, Pak. Tapi Rasul mengambil alih itu, Pak. Ketika mendapati sahabatnya namanya gak bagus. Di antaranya misalnya anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada salah satu di antara anak perempuannya namanya Asia. Asia itu artinya maksiat. Diganti oleh Rasulullah anti Jamilah. Engkau cantik, kau kelihatan cantik. Rasulullah pernah mengganti dua nama istrinya yang namanya Barok. Barok itu artinya kebaikan, hadirin. Ini termasuk dalam sampel pernah saya baca hadis di antara yang tidak diperbolehkan memberikan nama di antara itu. Ya, Aflaha, Barok. Tidak sampai dosa sih. Hanya saja kemudian kata Rasulullah, kenapa kemudian nama dua istrinya yang sama-sama namanya Barok diganti, termasuk nama adiknya istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah punya adik perempuan namanya juga Barok, diganti namanya Zainab. Zainab itu kan artinya pohon yang wangi. Jadi istri Rasulullah ada yang namanya Barok, makanya kemudian diganti namanya Zainab binti Jahsh. Ya, yang pernah sebelumnya dinikahi oleh anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Atau istri Rasulullah namanya Barok kemudian diganti namanya Juwairiyah. Itu mengganti nama, Pak. Jadi urusan mengganti nama itu bukan sesuatu yang buruk. Sampai suatu saat, hadirin, dalam sebuah kesempatan itu Rasulullah SAW ini itu membutuhkan apa namanya ya nyambat gitu. Adakah di antara kalian yang mau merahkan air susu buatku? Terus ya tentu para sahabat kemudian masing-masing berlomba, Pak.
Ada anak muda, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, namamu siapa? Namamu siapa? Namaku Murrah. Kata Rasulullah, oh jangan. Jangan Pak. Kenapa Rasulullah nggak mau? Nama ada nggak kemudian orang terima pekerjaan itu dari namanya dulu. Kalau Anda mau kerja di sini, syaratnya ganti nama. Ganti nama. Kata Rasul, jangan. Kemudian ada lagi saya Rasul, namamu siapa? Yaish. Oh silakan. Murrah itu artinya kan pahit Pak. Nah, jadi urusan sampai nama saja itu sedemikian rupa. Tentu bukan rasa kemudian menyakiti, bukan di sini temanya, bukan itu. Tapi tentu pasti Rasul merubah nama itu. Kan ada nggak kira-kira dunia lembaga pendidikan, institusi pemerintah itu membuka lowongan pekerjaan dengan syarat tentu namanya bagus gitu. Yang namanya nggak bagus, syaratnya boleh Anda punya kapasitas, punya peluang, keilmuannya cuma dibutuhkan, tapi syaratnya Anda harus ganti nama. Itu kira-kira ada nggak? Apa harus nunggu ganti presiden? Oh susah. Oh negara kita gak ada susahnya urusan administrasi gitu Pak. Biasa repot itu. Urusan sederhana aja, urusan SMP, SMP dirubah-rubah. Itu nasional Pak. Nama itu kan hanya sebutnya Dukcapil lah. Ya, saya minta maaf, minta tolong lah kepada Bapak saya dan bisa Pak kalau gantikan. Urusan kayak gitu kan gampang banget di negeri ini Pak. Baik Allah. Sampai pada saat kemudian Rasulullah ini urusan apa? Urusan apa? Jadi sedetil itu Rasulullah memiliki perhatian terhadap nama. Ini nama bagus apa enggak? Kalau namanya bagus, itu Rasulullah tak Allah Rasulullah. Kalau enggak Rasul ganti. Bahkan sampai satu saat ketika Rasulullah dalam sebuah peperangan itu, Rasulullah dipandu petunjuk jalan di perempatan jalan. Itu kan persimpangan. Kata penjalan, ini jalan yang semuanya menuju tempat yang kita tuju. Semuanya dekat. Rasul kemudian tanya, ya sudah mau kemana? Enggak. Rasul tanya dulu, ini jalan apa namanya? Kata mereka, oh ini namanya jalan Syas. Oh enggak, jangan. Syas itu artinya kacau. Ini jalan apa namanya? Namanya Hatib. Wong sing sumpahnya ngomong, orang mikir gitu. Oh jangan. Ini namanya jalan apa? Hasan. Maknanya sedih. Oh jangan. Ini jalan apa? Marhab. Marhab itu artinya selamat datang. Meskipun sesungguhnya ini nama seseorang yang menjadi musuh Islam, tapi karena namanya bagus, Rasulullah SAW kemudian tapak. Saya mau tanya, kalau panjangan mau berangkat kantor itu, kira-kira cari jalan yang lebih dekat ke tujuan tempat kerja, tapi namanya rapik, apa lu namanya sih kira-kira Imam Bunjo, Pangeran Diponegoro, ya Jalal Salim, tapi muter kaca kayak sekilo, kira-kira mana yang ditempuh? Gitu ya. Makanya satu, agar kita bisa melakukan proses Rasulullah, ganti itu nama-nama yang nggak bagus. Sederhana apa enggak? Sederhana apa enggak? Sederhana kan? Sederhana. Dilihat Pak, misalnya panjangan punya gang nih, itu, apa mau ubah sampai KTP kan? Nggak akan merubah apa-apa, Pak. Nggak akan merubah apa-apa. Baik akhirnya, ya ini contoh saja lah, contoh betapa Rasulullah SAW memberikan perhatian itu, sehingga sampai ketika sahabat Ali itu memiliki anak itu. Nama anak laki-lakinya itu ada yang
Kan kita kenal namanya Hasan Husain, kemudian Muhassin, cuma nggak begitu terkenal. Itu Rasulullah ketika kemudian mendengar bahwa Fatimah melahirkan tanya, wahai Ali, engkau berikan apa nama anakku? Coba kalimatnya, engkau berikan nama apa anakku? Kok anaknya? Padahal kan cucu ya, cucu itu anak bagi kakaknya. Makanya dalam urusan memberikan nama itu sesungguhnya kakek punya hak untuk memberikan nama. Ini kayak gini kan jarang ya Pak ya. Wah, anak ibu gak cari nama sendiri kayak gitu. Kakeknya enggak. Kakeknya. Bahkan Rasulullah SAW itu kemudian diberikan nama oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dalam sejarah sesungguhnya Aminah itu menginginkan namanya Ahmad. Ahmad Pak. Karena dalam kitab Taurat dan Injil namanya juga Ahmad. Tapi karena ketika Abdul Muthalib dan 3 temannya kemudian pergi ke negeri Syam bertemu dengan seorang pendeta, kemudian mengatakan bahwa di negerimu akan ada seorang nabi yang namanya Muhammad. Maka kemudian Abdul Muthalib karena nggak punya anak lagi, maka kemudian memberikan namanya Muhammad. Dan yang nama Muhammad itu bukan hanya Rasulullah SAW. Di Mekah itu sudah ada, termasuk 3 temannya itu punya anak namanya Muhammad. Hadirin rahimahullah. Ketika ditanya, karena namanya itu asing bagi masyarakat Arab itu asing, karena namanya itu nggak gagah banget, Muhammad, nggak keren. Kalau keren kan Umar, Khalid, Mus'ab gitu ya, gagah kan gitu ya. Jadi kayak nama patriotik gitu ya. Supardi itu kan gagah gitu misalnya kayak gitu. Itu gagah betul, keren gitu. Muhammad itu terlalu lembut gitu. Maka kemudian mengatakan, wahai Abdul Muthalib, kenapa kau tidak memberikan nama dengan nenek moyangnya, bapak-bapaknya? Apa kalimatnya? Kata Abdul Muthalib, liyu'mida man fis sama iwal ardh. Aku hanya ingin agar dia kelak akan dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Terbukti apa enggak? Doa. Jadi nanti kalau panjenengan punya anak, punya cucu, maka sampaikan. Nah, berikan nama yang itu doa kamu. Kan mesti orang ketika melahirkan punya perjalanan sejarah kan ya. Kenapa itu? Nah itu nggak boleh. Atau panjenengan silakan. Saya pengen anak saya seperti itu. Oh silakan Pak. Bahkan ketika masih dalam kandungan itu sudah dinadarkan. Ya Bu ya. Kalau misalnya kamu pengen punya anak ini dalam kandungan itu, kamu cita-citakan dia akan jadi apa? Kalau dia laki-laki, aku akan jadikan seperti ini. Nah, kasih nama itu agar nanti semua proses kehidupan yang dijalani oleh anak itu, yang dipandu dengan ikhtiar kita, tertutup bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menuju kepada apa yang kita citakan dari sebuah nama tadi. Kenapa kasih nama Imam Syafi'i? Karena aku pengen. Nah, kalau gitu berarti seluruh kerangka berpikir kita bagaimana anak ini menapaki proses perjalanan yang pernah dilalui oleh Imam Syafi'i. Jadi kita bukan hanya sekedar pengen punya namanya sama dengan itu, Pak. Maaf misalnya, maaf misalnya, ada siapa? Ronaldo. Ya Allah, Ronaldo, Pak. Bisa nih, nyok seneng-seneng, nyok pengen jebule Pak, anak kayak nendang balik penalti orang kebu. Misalnya kayak gitu, nendang ke orang terus gitu. Gitu ya, Pak. Jadi itu maksudnya seperti itu. Jadi sampai betul-betul oh ya. Hadirin rahimahumullah. Nah, sahabat Ali kemudian punya Rasul tanya, dengan kau berikan nama apa anakku? Kata Ali, Harb. Perang apa artinya? Karena Ali kan seorang gagah, Pak. Ali namanya kan juga gagah. Ali itu kan Ali tinggi. Kata Rasulullah, jangan. Aku berikan nama anakku Hasan. Hasan sudah lahir lagi anak laki-laki
engkau berikan nama, namanya juga Harun. Jadi saking senangnya Pak itu adik. Kemudian kata Rasulullah Husain, dan sampai 3 kali, maka namanya Muhassin. Baik hadirin rahimahumullah, itu salah satu di antara potret kehidupan Rasulullah SAW dalam urusan nama gitu. Bahkan sampai Rasul itu memberikan nama kepada hewan tunggangannya, Pak. Jadi tunggangannya semua itu kasih nama, Pak, kasih nama. Ya walaupun sudah ada nama ya Pajero gitu ya, apalagi Innova gitu, kemudian Avanza, ya Pajero bisa kasih nama, gitu. Silakan. Misalnya ini namanya apa? Karena atau kasih nama misalnya si Gagah gitu. Oh ini mobil ini memang bukan mobil baru. Hadirin rahimahumullah gitu. Jadi memberikan nama itu juga salah satu di antara bagian cara kita ingin menegakkan sunnah. Nah itu sudah nggak boleh, Pak. Jadi kau kasih nama ini, ya saya ingin menegakkan bagian dari sebuah syariat, yaitu apa? Memberikan nama yang baik. Kasih nama yang baik, kasih nama. Makanya direnungkan barang-barang tadi, jangan asal kasih nama, apalagi kemudian ternyata hanya keren gitu. Enggak. Harus ada ruh yang dihadirkan. Harus ada. Dia pengen jadi apa? Kasih nama. Ya, kasih nama. Jadi kalau panjenengan pengen, saya sih pengen anak saya jadi seorang yang dermawan gitu. Ya dermawan, nama aja Hashim atau Hisham. Ya Darmanto. Ya Darmanto. Ya biasanya gitu. Ya begitu Pak, betul. Dan nanti dipola, oh iya, saya pengen, maka kemudian nanti apa Pak yang dilakukan orang tua? Dia akan berusaha menapaki bagaimana proses doa yang disematkan dalam nama anaknya itu betul-betul mengkristal. Maka dilatih anak itu sejak kecil, dia lihat bagaimana orang tuanya senantiasa berbagi, atau ketika orang tuanya ingin membagikan sesuatu lewat anak ini, nah kamu bantu ya, kamu tolong itu saudaramu, ini kamu kasih nak. Yang seperti itu yang dimaksud hadirin. Baik hadirin rahimahumullah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di antara tunggangan Rasulullah SAW ada yang namanya uswah. Ini unta yang jalannya cepat, jalan cepat. Hadirin kaum muslimin hafizahumullah. Insyaallah kira cukuplah Pak tema tentang masalah. Kemudian kita akan masuk salah satu di antara potret dalam kehidupan Rasulullah ketika beliau lahir. Jadi ada tema tentang bagaimana kita gembira ketika anak dilahirkan. Ada tema tentang bagaimana Rasulullah disusui, yang sesungguhnya adalah kurikulum yang sangat berharga, momentum yang tidak akan bisa terulang. Ada nggak? Bisa nggak? Kalau panjenengan merasa tidak baik sama anak, mungkin bisa ditobati, bisa diperbaiki, bisa diberikan, ya enggak? Tapi kalau menyusui, bisa nggak diulangi? Ya nggak mungkin lah. Dulu saya ya Allah pernah berbuat zalim sama anak saya. Anak saya masih harus mendapatkan air susu dari saya selama 2 tahun hanya karena saya mementingkan pekerjaan itu. Bisa nggak ditobati? Ya tobat saja. Bisa nggak diberikan? Makanya ini momentum. 2 tahun itu momentum yang tidak akan bisa ditobati karena pasti tidak akan bisa berulang. Kecuali mentobatinya kalau dia punya anak lagi, Pak, kayak gitu ya. Saya mentobati dulu, saya tidak memberikan air susu kepada anak saya yang pertama, mungkin yang kedua saya itu tobatnya mungkin begitu, Pak. Tapi real anak itu ya tidak pernah mendapatkan asupan dari ibunya. Padahal itu sebuah harga yang nanti bisa dibalas lewat ketaatan seorang anak kepada seorang orang. Hadirin rahimahumullah. Yang ketiga tentang nama. Ya, tema kelahiran itu jadi harus membuat orang bahagia, kemudian disusui sebagai bentuk kasih sayang dan pendidikan yang sangat berharga. Seakan-akan Allah mewakilkan nasib makhluknya yang masih sangat
lemah itu dalam kandungan kasih sayang seorang wanita yang penuh kasih sayang. Wanita yang kasih sayang. Tentu dengan asupan gizi, dan itu peran para istri. Peran suami apa? Memberikan asupan gizi yang bagus. Yang ketiga adalah tentang tema tentang bagaimana. Dan dalam potret kehidupan Rasulullah ketika beliau dilahirkan ada potret tentang keyatiman. Ya, mungkin di antara kita kebanyakan yang mengalami itu. Wajib ngalami enggak ya? Dan alami enggak? Yatim. Iya. Mengalami. Usia berapa? Usia 15 tahun. Wis balik dan Cuman dulu belum banyak. belum kalau dulu si polos ya. Jadi belum. Perkembangan zaman anak sekarang sangat dulu lain. Oke, guys. Masya Allah. Waktu itu belum ya. Iya. Ya betul, yang betul begitu 15 tahun belum balik. Tapi temenan. Oh iya. Yang betul begitu memang. Yang betul betul. Jadi begitu. Usia 15 tahun itu baru balik. Syariat Islam begitu membaca. Makanya kemudian ketika Rasulullah memberangkatkan pasukan perang itu mempersyaratkan sahabat-sahabatnya itu mau bisa. Mereka punya kualitas, termasuk Abdullah bin Umar. Itu gara-gara usianya baru 14 tahun itu nggak boleh ikut. 14 tahun padahal kemampuannya luar biasa. Ada yang ahli pedang semua, bukan tanpa keahlian, bukannya sekedar modal semangat. Itu kita. Itu dengan skill yang ahli memanah, yang pedang-pedang, berkuda, sudah dengan skill, Pak. Sudahlah, untuk lawan orang dewasa layak gitu. Tapi gara-gara usianya belum 15 tahun Rasulullah pulang. Ada 4 anak itu. Inspeksi Rasulullah, oh, ternyata ada ini. Pulang. Disuruh pulang sama. Makanya kemudian Abdullah bin Umar baru punya kesempatan perang itu di perang Ahzab. Setelah usianya lebih dari 15 tahun. Yang keempat adalah tema tentang keyatiman. Jadi Rasulullah SAW itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yatim. Saya mengamati dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah hadirin. Ada satu teori gini Pak, saya sampaikan dulu sebelum ini. Ada satu teori yang mengatakan begini. Jika seorang anak dia terlahir dalam kondisi tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dia berada di lingkungan yang buruk, dia tidak terdidik, maka anak ini berpotensi menjadi penjahat. Ya enggak? Ya enggak? Wajar atau enggak itu? Anak ini yatim, bahkan di antara kalimatnya beberapa kalimat yang saya dengar teman-teman saya itu mengatakan ini, anak bocah yatim biasanya kamelan kayak gitu. Gitu. Makanya luar biasa itu kalau ada orang Muslim, orang-orang yang kemudian siap membina anak yatim, luar biasa. Itu energi sabarnya kayak apa? Saya masuk ada penyiar kenalan tadi malam, masya Allah. Beliau mengelola sebuah pondok pesantren khusus anak yatim, tapi itu Pak. Bahkan itu sampai menara besar. Kalau sampai ada guru yang lain sampai kemudian pukul fisik anak. Padahal dengan perilaku tadi pasar umum itu. Jadi ada orang begitu, kalau orang kemudian terlahir dalam kondisi dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dia berada di lingkungan yang baik, maka teorinya mengatakan maka orang itu berpotensi menjadi penjahat. Belajar ya gitu. Sekarang kita lihat faktanya, Pak. Rasulullah yatim, miskin, ya di lingkungan jahiliyah. Tapi beliau kemudian justru menjadi sosok yang sangat
sayang kepada orang. Karena biasanya gini Pak, saya berpesan tadi, apa sih yang melatar belakangi kalau panjenengan itu pengen berbagi? Oh iya, ya tentu Pak, itu tujuan, itu tujuan. Apa Pak yang melatar belakangi? Kenapa panjenengan itu suka nyantuni orang tidak mampu? Apa? Iya ya benar, itu tujuan dan maksudnya melatar belakanginya menjadi terus semangat itu. Romansa. Pak, kalau panjenengan minta sesuatu sama orang ditolak, minta sesuatu minta Tuhan nggak pernah dibantu, kira-kira panjenengan kalau punya kelebihan membantu apa enggak? Biasanya orang itu dulu pernah menolak permintaan, itu nggak pernah mau ngasih, diminta tolong nggak pernah menolak. Satu saat kemudian kita punya kelebihan, orang-orang yang dulu pernah kita mintai menolak, kira-kira ketika mereka kemudian meminta dikasih atau enggak? Dikasih. Kenapa? Apa sih? Kenapa dikasih? Menunjukkan bahwa harusnya seperti ini. Ya, tapi gini Pak, ini yang diajarkan Rasul Pak. Rasul itu mengalami penderitaan itu. Karena kemudian beliau memberikan tentu karena syariat, karena Allah tadi tidak. Tetapi karena beliau merasa posisi orang meminta bantuan itu sendiri. Kenapa saya berbagi? Bukan karena saya lebih Pak. Tidak selamanya yang lebih itu bisa berbagi. Tapi orang yang punya keterbatasan bisa berbagi. Kenapa? Karena saya merasakan bagaimana pahitnya kalau orang tidak punya. Gitu. Jadi semangat berbagi kita itu kepada orang-orang lemah bukan karena kita punya kelebihan, bukan karena kita memiliki sesuatu yang berlimpah atau kita memandang mereka adalah membutuhkan, tapi ruhnya adalah karena saya juga merasakan bagaimana ketika posisi saya seperti dia. Itu ya Pak. Ruh itu yang harus dihadirkan Pak. Makanya ketika orang berbagi itu bukan lihat saya punya apa ya, enggak. Tapi pasti karena saya merasakan dia butuh, betapapun menurut kita biasa saja, tapi mudah-mudahan buat dia berharga. Hadirin rahimahumullah. Saya awali dengan sebuah hadis disampaikan oleh Rasul. Ketika beliau mengatakan begini, dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannah hakana wa asyara bisaba wal wusta wa farja bainahuma syai'an." Kata Rasul begitu, aku dan orang yang mengkafalai menanggung nasib kehidupan anak yatim fil jannah hakana. Rasul memberikan isyarat. Dan ini salah satu di antara teknik Rasulullah ketika mengajari sesuatu agar menjadi pusat perhatian. Kata Rasulullah, wa asyara bisababi wal wusta. Rasulullah bisababi memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farja bainahuma, kemudian sedikit merenggangkan. Ini posisi kedudukan orang yang mau menanggung nasib anak yatim. Begitu dekatnya Pak di sisi Rasulullah SAW. Makanya ada Allah. Salah satu di antara, kalau kita membaca hadis ini, maka salah satu di antara posisi orang yang paling dekat itu, paling tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah SAW adalah mereka yang kemudian menanggung anak yatim. Artinya kenapa Pak? Mengurusi, memperhatikan keperluannya, mengasuh, mendidiknya. Bukan hanya urusan makan minumnya Pak, bukan itu. Mohon maaf, biasanya kalau di bulan Muharram baguslah Pak itu. Tapi itu yang tidak memberikan jalan syarikat. Lah orang makan setiap hari kok Pak. Santunannya cuma
Hadirin, karena ini kita akan dapati hadirin, jangan sampai ini kalimat wakafil yatim itu artinya jangan sampai dia mengalami keyatiman yang bertingkat. Yatim itu kan adalah anak yang kemudian belum balik dan tidak memiliki sumber kasih sayang dari seorang ayah kan, itu disebut yatim kan. Ya jadi, tapi kalau bapaknya ada, ibunya ada, nggak apa-apa, mesti bapaknya mesti bojo maling gitu. Ya kan gitu. Jadi disebut yatim ketika belum balik, bapaknya nggak ada. Nah, dia kan mengalami krisis kasih sayang. Karenanya kemudian jangan sampai anak yatim yang mengalami krisis kasih sayang itu kemudian berdampak lebih berat lagi. Dia mengalami krisis keyatiman yang bertingkat. Apa biasanya? Kalau krisis yatim biasanya apa? Ini kebanyakan. Kalau mereka yatim, itu maka kemudian sudah yatim kasih sayang, yatim harta. Oke, mungkin ada seorang ibu, maaf, janda, ditinggal mati oleh suaminya, dia berkecukupan harta. Tapi jangan lupa, terkadang kemudian munculnya adalah keyatiman kasih sayang itu berdampak kepada keyatiman pendidikan. Dan Rasul kita mengalami ketiga-tiganya. Yatim kasih sayang dari ayah, yatim dari harta, dan yatim dari lingkungan karena hidup di tengah jahiliyah. Sudah. Kalau ada anak hidup dalam kondisi seperti itu zaman ini, kira-kira kelak jadi orang yang jahat atau orang baik? Kalau di zaman ini ada anak yatim, dia yatim kasih sayang, yatim harta, yatim lingkungan. Kira-kira adakah harapan bahwa dia jadi orang hebat, orang baik? Allah bisa. Kecil ya. Maka disinilah kemudian pentingnya mempelajari tema keyatiman Rasulullah itu. Ternyata beliau berasal dalam keadaan di tengah-tengah kegelapan, tapi kemudian dalam proses bikin Allah dia muncul dari cahaya, Pak. Nah, itu buat PR buat saya gini. Ngapunten. Kita tadi yatim apa enggak, Pak? Enggak ya, enggak yatim. Orang tua kita miskin apa enggak? Insya Allah enggak. Jadi pegawai KP jauh mainnya kan. Bukti nanti kerantong Tegal berarti kan suki-suki. Ya. Amin. Ya iya pun. Nanti dari komandan. Ya. Jadi basar ya. Ya. Terus yatim lingkungan apa enggak? Enggak kan? Cuma masalahnya kita itu dari cahaya enggak? Oh belum. Oke lah, kalaupun tidak menjadi cahaya sebagaimana cahaya Rasulullah, paling tidak kita menjadi cahaya buat siapa? Ya diri kita sendiri lah, Pak. Cahaya itu minimal mencahaya diri kita. Tapi kalau orang sudah bisa mencahaya dirinya, otomatis bisa mencahayai orang terdekat, istri, anak-anaknya kan bisa dicahayai. Kalau istrinya sudah bisa mendapatkan cahaya, saya yakin lingkungan apapun di mana kita berinteraksi itu merasakan kita sebagai sosok cahaya. Itu sesungguhnya ruh yang ingin Allah sampaikan. Keyatiman Rasulullah itu kegelapan, Pak. Orang tidak punya kasih sayang, sumber kasih sayang dari ayah itu kegelapan. Tidak punya harta itu kegelapan. Berada di lingkungan yang jelek itu kegelapan. Tapi Allah munculkan dari sumber segala kegelapan yang dialami Rasulullah. Ternyata Allah memberikan Rasul menjadi cahaya, bahkan cahaya menjadi bumi, bahkan alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ruhnya yang ingin sampaikan. Itu satu. Yang kedua tentu sampaikan bahwa orang kalau berinteraksi dengan anak yatim, harapannya kata Rasulullah bisa melunakan hati. Dalam sebuah hadis seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hatiku seakan-akan keras. Gitu. Jadi memang Pak, ini interaksi luar biasa. Sahabat itu sampai merasakan dan konsultasi sama Rasul. Ya Rasulullah, aku kok merasa hatiku keras. Kata Rasul mengatakan, in arata an yalina qalbuka
fa'atimul miskin wamsah rasal yatim. Kalau engkau hatimu keras, ya, kalau engkau kemudian mendapati hatimu ingin lunak, mudah menangis dengan ayat-ayat Allah, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala mereka. Jadi cuma jangan usap sekedar nanti ketika Muharram diusap gitu. Apalah artinya usapan kepala kalau nggak dikasih amplop kayak gitu. Gitu ya hadirin rahimahullah. Jadi itu yang bisa. Kemudian di antara yang lain hadirin, saya sampaikan nanti apa sih dalam perlindungan di akhir kiamat. Rasul mengatakan, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, di hari kiamat Allah tidak akan mengadab orang yang mengasihi anak yatim. Ya. Dan Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Ini bagian dari antara kalimat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan Rasul mengatakan ini juga salah satu di antara sumber cinta yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita mengambil bagian mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim itu nggak usah kemudian ya kalau syukur alhamdulillah. Di antara keberkahan rumah itu adalah ketika rumah itu ada anak yatim. Tapi kalaupun tidak, maka kita bisa mendonasikan sebagian harta yang kemudian kita berikan kepada panti asuhan yang bisa dipercaya, maka di sana juga ada. Lebih bagus lagi misalnya anak bocah yatim, aduh, yang ngasuh kayak mana? Ya sisan, kebetulan misalnya anak yatim, ya sisan kaum mana ini sangat berubah. Dia kami itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Cuma nanti ada tema bagaimana menjaga harta. Nah, saya nyampaikan pesan. Ini yang rumit memang. Karena urusannya rasa. Ketika seorang suami, ayah itu meninggal, otomatis ada anak yatim, Pak. Ya, ketika memang ada masih anak kecil, ada anak yatim. Yang sering lupa adalah banyak anak yatim yang tidak disadari oleh ibunya, oleh keluarganya dizalimi. Ada enggak? Waris. Kalau bapaknya meninggal, ngapunten, segera tuntaskan, selesaikan warisannya. Coba. Kalau misalnya seorang ibu, dia punya anak yang sudah dewasa, udah balik itu bukan yatim lagi. Kalau masih punya anak masih 1 SD, itu yatim, Pak. Yang jelas, jangankan masih ada anak yatim. Kalau tidak anak yatim, bapaknya sudah meninggal, maka segera bagi waris, Pak. Bagi waris itu bukan berarti kemudian langsung mau dibongkar-bongkar, itu bukan, Pak. Tapi langsung tentukan, ini harta bapaknya berapa, jatah anak laki-laki berapa, perempuan berapa, ibu berapa. Perkara nanti ibunya masih meninggal, masih tetap di rumah itu silakan. Tapi ibu punya hak loh, di rumah ini jatah ibu 1/8 misalnya gitu. Yang jelas yang artinya sering mau sampaikan, Pak, adalah seringkali kemudian anak yatim ini ternyata dia tidak mendapatkan harta, apalagi ketika kemudian hartanya habis. Ibunya kawin maneh. Nah itulah yang lebih berat lagi. Jadi jangan menggunakan rasa, Pak. Misalnya misalnya gini, maaf, seorang ibu ditinggal mati suaminya, baik ada yatim tidak yatim, maka langsung harta bapakmu cuman rumah ini dan mobil ini, langsung bagi berapa ya sudah. Ada nggak wasiat? Oh tidak ada. Hutang ada nggak? Nggak ada. Sekarang dikerus. Inilah rumah harganya berapa? Belum. Oh sudah. Langsung dihitung. Jadi nilainya itu bukan berapa rupiah, tapi persen. Itulah kenapa belajar matematika pentingnya di situ, Pak. Ya, jadi jangan sampai kemudian hartanya, mobilnya hilang karena dijual, padahal itu sesungguhnya adalah bagian dari waris, dan di situ ada anak. Sekiranya itu yang saya sampaikan, maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Allah dan Rasulnya
Cukup ya. Batasan apa Ustaz? Satu untuk berapa? Balik coba. Balik gitu. Kalau sudah balik sudah Mudah nggak ada teman. Jadi saya ukurannya apa? Eh? Balik itu ukurannya soalnya sekarang sama dulu beda. Ya ukurannya sekarang balik Pak. Itu perkara kemudian sekarang ada masalah kenapa bocah rolas tahun sebalik ya sudah itu balik sudah. Sudah mimpi. Iya, langkah mimpi. Ukurannya umur atau apa dan? Hah? Ukurannya umur atau apa? Bukan, balik itu ukuran tadi kalau laki-laki itu mimpi basah, perempuan itu datang haid. Udah, itu sudah balik. Teman dulu 15 tahun. Iya, memang benar. Sing benar kayak gue berarti termasuk sampai generasi bagus itu sebenarnya. Jadul, muda. Oh iya. Ini masalah nama. Iya. Nama orang tua dulu ini itu kan memang sudah ada pendidikan sosial ini, pengajian nama. Tapi orang tua dulu ngasih nama itu identik dengan hari. Misalnya Sujarmanto mesti ada Jumat, Suhendrik Jumat, Supati Kemis. Itu kebanyakan seperti itu. Iya. Padahal dulu juga sudah ada seperti ini sosial. Cuma perkembangan zaman seperti ini, artinya namanya tadi ada Ronaldo, terus Savio apa karena perkembangan zaman. Itu bagaimana? Ya ini Pak, jadi sekali lagi tentu ini bukan dalam posisi menyalahkan siapapun tidak, ya apalagi orang tua kita. Tentu memang mungkin punya pendidikan, ya wajar. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasul hidup di zaman jahiliyah, tapi ternyata juga ada orang-orang yang masih namanya baik itu. Dan ketika mendapati sahabat-sahabat yang namanya nggak bagus, dirubah Pak. Dan itu tidak menyalahi. Punya gini, prinsipnya adalah nama itu mengandung unsur jelek apa enggak? Kalau ternyata namanya meskipun Jawa gitu, Jiwanya juga namanya Jawa, contoh nama Jawa apa ya Pak? Supardi misalnya gitu. Kan saya nggak tahu artinya Pak. Ya, artinya apa Pak? Su itu baik. Iya. Artinya itu buruk. Terus kadang gini kan, orang-orang Jos kayak Kliwon jeneng Kliwon. Ya. Tapi kenyataannya bener, ini jeneng selamat uripe selamat, alhamdulillah. Banyak kan orang-orang dulu kan Islamnya. Iya ya contoh, namanya selamat ya nggak apa-apa Pak. Selamat hanya saja tadi. Kenapa Rasulullah mengganti nama istrinya namanya Baroh diganti Pak? Ini contoh misalnya. Di antara nama-nama yang bagus Baroh, Aflah, tapi dilarang. Kenapa? Karena aku tidak ingin ketika nanti aku memasuki rumah istriku yang namanya Baroh, itu kan kebaikan. Maka kemudian para sahabat mengatakan Rasulullah SAW telah keluar dari Baroh, berarti keluar dari kebaikan Pak. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya kenapa nggak boleh namanya Aflah? Artinya bahagia. Kamu tahu nggak Aflah di mana? Aku nggak tahu. Nggak ada Aflah, berarti nggak ada kebahagiaan. Itu maksud seperti itu. Sampai sedetail itu urusan nama. Pokoknya gini, pokoknya yang penting gini, bukan berarti semangat ganti nama, bukan ya. Tapi saya nyampaikan khusus bagi seseorang yang namanya kemudian tidak mengandung unsur kebaikan, apalagi maksiat. Ya, kalau penekanan syariat sampai lebih dalam lagi Pak, itu jangan sampai nanti namanya bagus, tapi ketika nanti dalam dialog orang mengatakan saya tidak tahu, nggak ngerti di mana itu Baroh. Baroh itu baik Pak, kebaikan. Nggak ada kebaikan, nggak ada Baroh, berarti kan nggak ada kebaikan. Itu sampai sedetail itu Rasulullah SAW. Gitu ya Pak, insyaallah ya. Yang penting yang tidak drama tidak malu sih, karena anak orang ini malu, namanya unta, malu sebenarnya. Iya, kita lagi namanya gitu, maaf unta kayak gitu. Misalnya unta, ada Pak betul saya punya namanya itu, punya teman namanya unta. Kenapa? Namanya juga. Nggak boleh itu Abdul Uzza nanti Pak macam-macam. Robi, nama Robi ada. Robi. Nah itu juga nggak boleh. Boleh ya? Nggak boleh. Ada itu. Tapi Robi itu. Robi itu. Robi itu ya Tuhan atau tidak boleh. Jadi harus kan Abdullah itu lebih bagus Abdullah. Nah itu juga. Nah cuman tak kali itu karena apa? Ya tema seperti ini orang jarang memahami, sehingga dia bertahan, mempertahankan. Ya saya kira itu hadirin
kembali pada masing-masing. Sepanjang memang kita yakin namanya bukan mengandung unsur dosa, kemaksiatan, ya sudah berapa. Namanya tadi bagus, namanya doa, cuma nama Jawa selamat, ya enggak? Kan selamat ya. Salim, ada yang namanya Salim, yang Arab, yang Jawa selamat, sama enggak? Sama. Jadi ya ini pesan buat panjenengan, hubungannya kalau panjenengan punya, mungkin ada yang punya anak lagi, kalau minimal punya cucu, jelas ya punya cucu, maka sampaikan ini panjenengan. Jadi sekarang panjenengan sudah mengandung ilmu itu, didudukan anak panjenengan, kon pingin juga anak para pemimpin, didudukan, dimusyawarahkan, sampaikan bahwa kakek itu, bapak itu punya hak untuk ngasih nama cucunya. Terus dialogkan, nanti bareng-bareng Pak, oh iya, orang tuanya, kakeknya sepakat ngasih nama ini, sudah. Maka prosesnya ditapaki, kepengen apa? Pak, anggar karena nama pejuang itu sama Pak, boleh nggak? Oh boleh. Nah silakan, jangan hanya nama saja, tapi proses yang diinginkan dari sebuah nama itu yang nanti dilakukan. Saya pengen punya anak seperti Muhammad Nasir gitu. Oh, insyaallah. Siapa Sultan Syahrir Pak? Ini panggung sudah ya. Wis anggar ngomong salah anak lagi gitu ya. Orator, ulung, argumentatif, orang cerdas, hatinya masya Allah gitu. Tapi bisa menggambarkan dunia. Nah, mudah-mudahan nanti pemimpin kita kayak gitu Pak, gitu ya. Ini amin, jangan. Oh gitu ya. Jadi saya pemimpin kita kayak gitu, kayak Muhammad Nasir, kan? Kayak Sultan Syahrir, itu masya Allah kan, kayak Salim. Kata Allah bukan luar biasa, bukan itu sampai masya Allah dengan raja ya, insya Allah ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan kesalahan kita ini, alhamdulillah, amin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la